kami memang bersalah, tapi dia bukan siapa-siapa, dia bukan pihak berwenang, dia tidak pantas untuk menganiaya kami di dalam penangkapan kami tersebut. Kami mohon kepada pihak kepolisian harus diusut tuntas dalam kasus kami sebagai korban penganiayaan. Viral, 2 maling di Medan ngaku jadi korban penganiayaan, dia tidak pantas aniaya kami. Tengah viral pengakuan dari 2 orang pria maling di Medan yang mengaku ditangkap dan dipukuli oleh korbannya. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @fedgramindo pada Selasa, 3 Februari 2026. 2 maling yang dipukuli hingga buat korban pencurian jadi tersangka minta kasus diusut tuntas, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, nampak 2 orang maling tersebut menyebut jika tidak terima dipukuli oleh korbannya. Keduanya menuturkan jika aksi penganiayaan tersebut tidak terekam video dan terjadi sebelum mereka diseret keluar. Kami memang bersalah, tapi dia bukan siapa-siapa, dia bukan pihak berwenang, dia tidak pantas untuk menganiaya kami di dalam penangkapan kami tersebut. Kami mohon kepada pihak kepolisian harus diusut tuntas dalam kasus kami sebagai korban penganiayaan, ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, pemilik toko ponsel di Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berinisial PS, menjadi tersangka dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan pelaku pencurian berinisial GT dan T mengalami luka. Tak sendiri, PS saat itu bersama 3 temannya inisial W, S, dan LS yang turut menjadi tersangka penganiayaan. Kasus ini bermula dari pencurian yang terjadi di toko ponsel yang berada di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang pada 22 September 2025 lalu. Dari video yang viral, tampak seorang pria yang digerebek di dalam sebuah hotel di kawasan Padang Bulan, Kota Medan. Berdasarkan keterangan dari Nia Sihotang, istri dari salah satu tersangka, penetapan tersangka itu bermula setelah mereka menangkap 2 pelaku pencuri di toko milik PS yang tak lain adalah adik iparnya. Saat itu, mereka mengetahui keberadaan keduanya berada di sebuah hotel dan langsung melakukan penangkapan pada 23 September 2025 lalu. Jadi isi toko semua diambil, brankasnya dibongkar, pelaku membawa semua HP sampai yang diservis pun dibawa, alat servis semua sama suku cadang dibawa, ujar Nia. Diketahui akibat kejadian ini, pihak keluarga dari GT melaporkan tindakan penganiayaan yang dialami oleh anaknya ke Polrestabes Medan. Kasih Humas Polrestabes Medan, AKP N. Gultom, pelaporan penganiayaan ini masuk ke Polrestabes Medan beberapa hari setelah kejadian penangkapan anaknya. Dari proses penyidikan, dilakukan proses pemeriksaan, ditemukan bahwa pelaku penganiayaan adalah 4 orang yang sebelumnya melakukan penggerebekan di hotel tempat pelaku ditangkap, ucap Gultom. Sejauh ini, dirinya menjelaskan atas kasus ini pihaknya telah memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk mediasi. Namun dari beberapa kali proses mediasi tidak ditemukan titik terang sehingga kasus penganiayaan dilanjutkan. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan jika kasus pencurian yang dilakukan oleh GT dan T sudah masuk dalam tahap akhir, di mana keduanya telah divonis bersalah dengan vonis hukuman selama 2,5 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.